Salam saudara kasih dalam Tuhan, senang bisa menyapa Anda semua. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Masih dalam momen Paskah, kita akan memperingati masa 40 hari Yesus bangkit dari kematian dengan belajar bersama arti hidup dalam iman. Berbeda dengan Petrus yang pernah menyangkali Yesus 3 kali, Thomas atau yang biasa dipanggil Didimus, yang juga adalah salah satu dari 12 murid Yesus, justru tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sekalipun beberapa murid yang lain pernah memberitahukan berita tentang kebangkitan Yesus kepadanya, tapi Thomas tetap tidak mau percaya. Dia bahkan sesumbar, sebelum melihat langsung, dia tidak akan mau percaya. Alkitab mencatat percakapan itu dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Thomas ingin melihat bukti kebangkitan Yesus lebih dari sekedar kesaksian para murid. Begitulah kira-kira gambaran manusia sepanjang abad. Bahkan sampai hari ini, sebagian kita mewarisi sifat Thomas. Iman kepada Yesus selalu diukur berdasarkan pemenuhan mata dan logika. Percaya karena melihat, melihat dulu baru percaya. Mengapa Thomas ingin melihat langsung dan bersikeras meminta bukti kebangkitan Yesus? Bukankah Yesus pernah menjelaskan berkali-kali misi tentang penyelamatan manusia melalui penderitaannya di kayu salib, mati, dan bangkit? Ya, itulah Thomas. Sayang dia tidak hadir pada saat Yesus menampakkan diri kepada para murid. Alih-alih ingin membenarkan dirinya, Thomas malah berucap, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Mengapa Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Ada 3 alasan. Alasan pertama, Thomas kehilangan pengharapan. Berbeda dari murid lainnya, di tengah penderitaan mereka berkumpul berdoa saling menguatkan. Thomas justru memilih pergi mengasingkan diri ke tempat lain. Baginya membangun persekutuan tidak memberinya banyak manfaat. Akibatnya, Thomas justru melewatkan kesempatan yang sangat berharga berjumpa dengan Yesus. Alasan yang kedua, Thomas meragukan firman Tuhan. Iman kepada Yesus terlihat dari buahnya. Demikian halnya dengan keraguan. Buah keraguan adalah ketidakpercayaan atau skeptis. Nah, Thomas adalah orang yang ragu. Dia tidak sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Baginya segala sesuatu harus bisa diukur oleh fakta dan logika manusia. Alasan yang ketiga, Thomas fokus pada diri sendiri. Thomas mengabaikan ucapan Yesus dan hanya berpusat pada diri sendiri. Dia mengabaikan apa yang Yesus telah ajarkan. Dia bahkan menolak kesaksian teman-temannya. Thomas lebih mengutamakan pengalaman jasmani melampaui apa yang Yesus ajarkan. Dan untuk dapat percaya, Thomas meminta bukti konkret, tanda ajaib, dan mujizat. Syukurlah Yesus tidak mengabaikan orang seperti Thomas. Alkitab mencatat, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara kasih dalam Tuhan, itulah bentuk kepedulian Tuhan Yesus kepada Thomas. Yesus datang menemui Thomas yang ragu dan meneguhkan imannya. Hari ini, Yesus berbicara hal yang sama kepada saudara. Mungkin saudara sedang diliputi oleh keraguan, kecemasan, dan ketakutan. Mungkin saudara sedang bingung mencari pertolongan. Datanglah kepada Yesus, sembah dan imanilah Dia. Memang kita tidak melihat Yesus secara fisik, namun percayalah, melalui iman kita dapat merasakan betapa Yesus hidup. Kehadirannya nyata melalui hati kita. Yesus hadir dalam semua hal yang kita kerjakan. Dia ada saat kita membutuhkannya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Orang yang berbahagia di mata Yesus adalah dia yang percaya walau tidak melihat. Dia yang tidak melihat namun percaya, dialah orang yang paling berbahagia. Apakah saudara termasuk orang yang berbahagia itu? Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.